Impian Anji Manji untuk hidup bersama Wina Natalia sampai mati, seperti lagu yang diciptakannya seolah kandas setelah Wina melayangkan gugatan cerai. Anji dan Wina sepakat bercerai karena konflik rumah tangga mereka hanya bisa diselesaikan pengadilan agama. Sebaliknya, proses perceraian Aditya Zoni dan Yasmin O menyulutkan konflik panas. Aditya menuding Yasmin sengaja mencantumkan alamat palsu agar dirinya tidak bisa menerima surat panggilan sidang sehingga putusan cerai dilakukan secara fair stake. Lalu benarkah Yasmin ngotot ingin bercerai dari Adit karena model asal Malaysia itu menentang keinginan Adit yang ingin menjual rumah mereka untuk membiayai kasus narkoba Amar Zoni? Mengapa Adit terkesan lebih memperhatikan Amar abangnya ketimbang istri dan anaknya? Setali tiga uang dengan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah Tan juga belum lepas dari prahara. Benarkah setelah sembuh dari sakit, Bensu belum kembali tinggal satu atap dengan Wenda? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengupas prahara yang menerpa rumah tangga Anji Manji Wina Natalia, Aditya Zoni, Yasmin O, dan Ruben Onsu Sarwendah Tan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Mungkin cuma kebetulan jika rumah tangga sejumlah selebriti kita seolah senasib sependeritaan, berada di ujung tanduk dan terdesak di tubir perceraian. Sepanjang bulan Mei, kisruh rumah tangga Ruben Onsu Sarwendah Tan, Aditya Zoni, Yasmin O, dan terakhir Anji Manji Wina Natalia bergantian menjadi hot topic dan mencetak viral. Konflik Aditya Zoni versus Yasmin O lebih dulu bergulir ke pengadilan agama karena Yasmin seolah tak sabar ingin meresmikan perceraiannya dengan adik Amar Zoni setelah sebelumnya ditalak Adit secara agama. Fakta itu diungkapkan Yasmin usai menghadiri sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Depok Rabu lalu. Tapi benarkah pihak Adit membantah telah menalak Yasmin? Tapi kamu sendiri sudah pisah rumah sudah berapa lama sama Adit? Udah lama banget, udah dari ujung tahun 2023. Desember 2023. Ya. Ya, selama bulan Desember ini kalau boleh tahu mohon maaf gitu, sudahkah menalak itu secara Islam gitu dan Sudah. Itu berkapan Pak? Itu buat di sidang aja ya. Yang jelas. Itu berapa lama sih mematangkan hati buat itu? Yang penting, yang pasti aku udah lama ya, karena ini bukan hal yang mudah gitu. Tahun 2023 kan? Ya sekitar segitu. Ya, jadi kalau talak statement seperti itu sepertinya kurang pas juga. Karena memang talak secara Islam itu gugur apabila dalam kondisi emosi ya. Jadi mungkin pernah sekali waktu mungkin Aditya Zoni pernah mengucapkan hal tersebut dalam kondisi dia emosi. Jadi menurut Islam itu gugur ya, batal ya, nggak bisa dipakai itu sebagai acuan gitu. Talak berapa sih Bang kalau boleh tahu ketika itu? Mungkin satu ya, mungkin ya. Saya kurang tahu sih detailnya seperti apa. Siap nggak siap harus dihadapin ya Mas ya. Jadi dari saya juga ya saya selalu berdoa lah yang terbaik lah untuk kita berdua. Ya itu memang udah ketentuan di sana ya, mungkin itu jalannya hidup mereka ya, nanti berdoa aja biar mereka baik-baik aja ya, biar baik-baik aja lah gitu ya. Gimana lagi tante, mau nangis bagaimana, mau sedih bagaimana, udah begitu gitu keadaannya, mungkin itu cobaan. Alih-alih berharap bertemu Adit dalam sidang mediasi, Yasmin harus menelan kecewa. Pasalnya, gugatan cerainya ditolak majelis hakim. Lantaran alamat Adit yang dicantumkannya di surat gugatan cerai dianggap salah.
Padahal menurut Yasmin alamat itu sesuai dengan alamat Adit di IKTP. Perihal alamat ini pun memanaskan konflik mereka. Adit menegaskan dirinya sudah lama pindah rumah dan Yasmin pun tahu hal itu. Jika mengaku kepada awak media bahwa komunikasinya dengan Adit terjalin baik pasca pisah rumah, mengapa Yasmin tidak bertanya alamat baru suaminya itu? Tidak aneh jika Abdullah Emile Umar menduga Yasmin sengaja mencantumkan alamat lama Adit agar surat panggilan sidang cerai tidak bisa diterima kliennya. Adit juga tidak mendapatkan surat panggilan sidang melalui email, meski Yasmin tahu email pria yang masih berstatus suaminya itu. Tak ayal Adit dan kuasa hukumnya menduga Yasmin seolah sengaja menyeting kesalahan alamat tergugat agar Adit tidak hadir di persidangan dan putusan cerai dilakukan secara fair stake. Faktanya kemudian tergugat tidak hadir ya, di persidangan. Setelah dibaca relas, bahasa Belandanya relas ya, bahasa kitanya panggilan. Panggilan untuk pihak Adit sudah dijalankan oleh pos dengan surat tercatat, beritanya yang bersangkutan sudah pindah. Di tergugat juga selalu komunikasi sama penggugat tapi tidak memberitahu. Kita kan berdasarkan alamat KTP dan keterangan dari prinsipal atau penggugat juga alamatnya memang tertanya di situ. Tapi coba kita ternyata pas dipanggil secara patut oleh pengadilan agama ternyata sudah pindah. Nah, kalau misal mereka bilang, ada Yasmin bilang dia tidak tahu mengenai alamat si Yasmin, alamat Aditya Sony untuk saat ini, nggak apa-apa, dia bilang nggak tahu, nggak apa-apa. Ketika majelis hakim menanyakan kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, punyakah alamat yang baru? Ternyata prinsipal dalam hal ini Yasmin dengan kuasanya belum mengetahui alamat yang baru. Kita ada bukti-bukti bahwasanya mereka mengetahui alamat existing Aditya Sony. Jadi kalau misal dikasih ke pengadilan alamat yang berbeda dengan harapan persidangan ini dilakukan secara fair stake dengan ketidakhadiran Aditya Sony karena undangan tidak nyampe, itu kayaknya kurang tepat ya. Persidangan tidak bisa dilanjut karena mestinya dipanggil lagi. Sementara dipanggilnya kemana kan tidak tahu. Oleh karenanya supaya perkara ini selesai, gitu ya, selesai di register kami, maka majelis hakim mengambil sikap untuk menyatakan tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Tudingan pihak Adit yang terkesan menggiring opini bahwa dirinya melakukan playing victim membuat hati Yasmin terluka. Sendiri di Indonesia karena keluarganya tinggal di Malaysia, Yasmin merasa tak ada yang membela dirinya. Terlebih sebagian besar netizen membela Adit dan beranggapan bahwa gugatan cerainya adalah sebuah kesalahan. Padahal menurut Yasmin dan kuasa hukumnya, meski belum menerima surat panggilan cerai, Adit tahu dari media sosial dan hiburan kalau dirinya digugat cerai dan akan menjalani sidang perdana pada 22 Mei 2024. Apakah memang tergugat diwajibkan datang ke pengadilan agama untuk sidang cerai dengan membawa surat panggilan sidang? Benarkah Adit tidak mau ditemui Yasmin di rumah barunya, tetapi milih bertemu di mall? Gantung juga, kadang-kadang kalau ketemunya tuh kayak di mall gitu, yang ya antara kita berdua lah titik tengahnya. Kalau soal itu sih kita sebenarnya komunikasi juga, cuman kalau soal alamat itu aku nggak tahu karena kita kan udah nggak serumah ya. Aku juga nggak mungkin komunikasi sama dia setiap hari lagi gitu. Mungkin dengan tidak memberikan alamat, dia tidak ingin bercerai dengan kamu seperti apa? Itu kita tidak bisa berandai-andai ya. Coba kita komunikasikan dan coba tanyakan mungkin dari prinsipal langsung pada tergugat ya. pengennya berpisah. Ya memang dari penggugat juga sudah mantap untuk bercerai juga. Semoga tidak dipersulit dan lebih mengedepankan nanti untuk membesarkan anak. Buat saya ada dua hal yang bisa digarisbawahi dari ketika Yasmin diwawancarai ketika
sidang, setelah selesai sidang itu. Yang satu adalah dia beberapa kali mencoba tersenyum. Kalau kita perhatikan dia, kenapa saya katakan mencoba tersenyum, bukan tersenyum. Mencoba tersenyum itu gini, jawab terus kemudian senyumnya hilang. Gitu. Itu bukan senyum happy, itu adalah senyum berusaha untuk sopan, senyum sopan, senyum menghargai gitu ya, menghargai orang di depannya, terus hilang tiba-tiba kayak gitu. Kalau senyum bahagia, misalnya ada seorang yang dia kangen datang, terus senyum terus lama tuh hilangnya. Itu satu. Kedua, setelah senyum ada beberapa kali ekspresi yang muncul adalah di keningnya terlihat ada tarikan sudut bibir arah bawah. Itu sedih sebetulnya. Jadi buat saya sebetulnya Yasmin sedang berusaha merepress, menahan ke dalam perasaan sedihnya. Sakit hati pada Adit, namun Yasmin tak mau memperlihatkannya di depan awak media. Sebagian netizen pun menyebut Yasmin senasib dengan Irish Bella yang sempat alot berseteru dengan Amar Zoni di sidang cerai. Drama Ibel Amar pun diprediksi bakal terjadi pada Yasmin dan Adit. Pasalnya, Adit tak mau bercerai dari Yasmin dan Hakul yakin bahwa alasan cerai istrinya itu bakal ditolak hakim. Pasalnya, Adit berbeda dengan Amar yang punya titik lemah saat digugat cerai Ibel. Adit tidak terjerat narkoba, tidak KDRT dan merasa menjadi suami setia yang menjaga marwah istrinya. Mungkin ya banyak ya alasan kenapa aku gugat cerai. Pasti bukan hal yang mudah, tapi alasan aku cukup kuat. Yang paling fatal tuh apa sih Yasmin kalau boleh tahu? Mohon maaf ya untuk saat ini aku nggak bisa ngasih statement karena aku nggak pengen menjelekkan Adit. Saya sebagai laki-laki ya tetap harus konsisten dan berjuang untuk apapun yang saya lakukan dalam hidup gitu loh. Masalah-masalah yang saya hadapin saat ini itu adalah ujian mungkin ya. Caranya Tuhan untuk ngetes saya seberapa kuat imannya saya, seperti itu. Jadi saya terima semuanya, saya jalanin dengan rasa syukur. Ya, mudah-mudahan masalah saya yang saya sekarang hadapi cepat selesai. Usia itu nggak yang penting kita siap aja. Yang penting kita siap mentally, physically ready gitu, dan financially. Dan aku nggak akan bilang aku menyesal segala macam, nggak, karena aku udah punya anak. Dan itu hal yang menurut aku tuh kurniaan Allah gitu. Aku nggak mungkin bilang aku menyesal atas pernikahan muda aku. Poinnya adalah mereka yang saya dengar memang sudah sama-sama sepakat untuk berpisah, dan Adit juga sudah tahu bahwa mereka akan berpisah. Tinggal kapannya itu ya memang tinggal waktu, timingnya. Di saat pertama kali mereka memutuskan berpisah pun datang ke saya untuk meminta nasihat, advice. Saya pun sebagai ya teman dekat maupun ya abangnya lah kurang lebih saat ini, ya saya menguatkan, memberikan potensi-potensi dirinya, jangan menyerah dan lain sebagainya, tetap menjadi ayah yang baik untuk Zain karena sudah dititipkan sama Zain. Ya, tekad Yasmin untuk menyudahi pernikahannya dengan Adit sudah bulat, tak bisa diganggu-gugat. Pasalnya Yasmin merasa menjadi istri yang tak dianggap, tak dihargai pendapatnya. Sudah bukan rahasia umum Adit nekat menjual rumah tanpa izin atau setidaknya berdiskusi dengan istrinya. Terlepas saat itu, Adit kepepet harus punya dana siaga untuk mengcover kasus narkoba Amar dan membiayai pengobatan kanker ayahnya. Namun Yasmin menilai pengorbanan Adit untuk keluarganya sudah melampaui batas. Setidaknya Adit masih punya istri dan anak yang harus diutamakan, harus dinafkahi dan diberikan hunian yang layak. Hal itulah yang membuat beauty vlogger asal Malaysia itu memilih pulang ke Malaysia untuk menyehatkan mentalnya. Itu juga iya, tapi alasan utamanya itu karena aku udah hampir 3 tahun nggak pulang ke Malaysia. Ya, jadi sekalian anak aku juga ketemu keluarga besar aku di Malaysia sih. Saya tidak melihat marah di situ, tapi lebih banyak kan sedih sih. Bisa jadi ini dihasilkan karena dasar pemikiran bahwa harusnya masih bisa diselesaikan kalaunya ini saya rasa Adit tidak bisa memberikan apa yang dia butuhkan atau dia minta gitu. Tekadnya memang sudah bulat untuk bercerai.
Kak Yasmin, penyebab perceraiannya apakah ada salah satunya karena adiknya nyalek atau tidak? Masalah ada sama Bang Ahmad yang juga. fatal apa sih? Ya sebetulnya bisa dilihat ya di nanti ada di kompilasi hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian di PP 9 tahun 1975, dan itu sudah ada di salah satunya alasan-alasan dan bercerai. Udah banyak di sosial media kan ya Mas ya. Kemarin di Instagram kan juga ada yang nyebutin tentang pertengkaran ya. Ya kita lihat aja gitu loh pertengkarannya yang mana gitu kan. Gitu ya Bang ya. Betul. Kita lihat aja dulu gitu kan.